Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagian pertama dari laju reaksi atau kinetika reaksi. Jadi laju reaksi ini nanti akan saya bawakan dalam beberapa pertemuan. Jadi ini pertemuan pertama. Sebagai bahan pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bom atom ya. Bisa nggak dibayangkan ini terjadi waktunya seberapa lama? Lalu berikut ini adalah contoh penggorengan ya. Penggorengan. Lalu ada proses besi berkarat. Ini pematangan buah dan buah yang disimpan di dalam lemari es atau kulkas. Ini semua berhubungan dengan laju reaksi. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Dan ada juga ada kalanya laju itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, contohnya kalau dalam kulkas ini tujuannya untuk apa? Biasanya untuk memperlambat terjadinya laju pembusukan. Kalau ini yang alami, ingat buah itu bisa dipercepat proses pematangannya ya dengan cara penambahan zat kimia yang disebut dengan karbit. Nah, kira-kira demikian yang berhubungan dengan laju reaksi. Jadi pokok-pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah definisi laju reaksi, yang kedua bagaimana menentukan laju reaksi, dan yang ketiga nantinya hubungan laju dengan koefisien reaksi. Jadi masih dasar-dasar dari laju reaksi. Tentunya untuk belajar ini pemahaman tentang molaritas sudah benar-benar paham ya. Itu boleh dilihat di edisi sebelumnya. Itu sudah lengkap mengenai molaritas. Kita mulai dari definisi laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi zat-zat dalam reaksi pada selang waktu tertentu. Dirumuskan V sama dengan delta konsentrasi zat per delta T. Delta T perubahan waktu, delta konsentrasi zat itu kita nyatakan dengan molaritas ya. Perubahan konsentrasi zat dalam molaritas. Untuk reaksi kimia A, misalkan berubah menjadi B, maka grafik laju reaksinya boleh digambarkan berikut. Ungkapannya demikian. Kalau reaksi A berubah menjadi B, berarti mula-mula kan yang ada A. Nah, jadi waktu awalnya A yang paling banyak, konsentrasi besar. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, maka konsentrasi A semakin berkurang. Kenapa? Karena bereaksi. Sedangkan produk si B, mula-mulanya sebelum bereaksi berarti belum ada. Atau 0. Dengan berjalannya reaksi, maka B ini semakin banyak ya. Naik terus. Nah, demikian. Jadi ini adalah grafik tentang perubahan konsentrasi dalam selang waktu tertentu. Jadi boleh dibuat dalam ungkapan demikian. Laju A adalah laju berkurangnya konsentrasi zat A. Sedangkan laju B adalah laju bertambahnya konsentrasi zat B. Jadi rumusannya ditulis demikian. Bedanya adalah kalau di reaktan itu diberi tanda negatif artinya berkurang, sedangkan di produk diberi tanda positif artinya bertambah. Jadi itu maksud tanda dari ungkapan laju ya. Yang kedua, menentukan laju reaksi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan logam seng dicelupkan dalam larutan asam klorida menurut reaksi.
Jika pada awal reaksi terdapat 26 gram Zn dan setelah 5 menit tersisa 18,5 gram, laju reaksi terhadap Zn adalah, jadi di dalam menentukan laju reaksi kita hanya butuh berapa yang berubah. Berapa yang berubah itu bisa diambil dari data berapa yang berkurang atau berapa yang bertambah atau terbentuk. Kalau menurut soal ini boleh kita lihat yang berkurang adalah, atau data yang berubah adalah masanya si Zn. Nanti kita gunakan rumus lajunya si Zn sama dengan perubahan konsentrasi Zn per perubahan waktu. Perhatikan soal yang ditanya laju reaksinya dalam mol per sekon. Jadi bukan molar per sekon, berarti rumusannya boleh kita ganti menjadi demikian. Perubahan mol dalam selang waktu tertentu. Demikian ya. Jadi perubahan mol itu ditentukan dengan mencari mol Zn yang bereaksi, yaitu gram per AR. Tinggal masukkan rumusannya. Yang bereaksi atau yang berkurang, yaitu dibuat demikian ya. 26 mula-mula, yang sisa 18,5. Dibagikan dengan akhirnya, maka demikian mol Zn yang bereaksi. Kita buat dalam pecahan demikian ya. 7,5 per 65 mol. Lalu tinggal kita masukkan ke rumusan awalnya. Kita menggunakan ini supaya satuannya mol per sekon. Begini ya. Jadi masukkan datanya 7,5 per 65 dibagi delta T-nya 5 menit. Kita ubah ke detik. Berarti dikali 60, maka hasilnya nanti laju terhadap Zn sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka jawabannya adalah entok. Mudah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke hubungan laju dengan koefisien reaksi. Sekaligus ini menjadi topik terakhir pada pertemuan ini ya, hubungan laju dengan koefisien reaksi. Misalkan untuk reaksi A tambah B berubah menjadi C. Kita buat koefisiennya X, Y, Z. Jadi kita buat rumusan laju untuk masing-masing zat-nya. Kita mulai dari laju A sama dengan perubahan konsentrasi A per delta T. Tandanya minus karena dia ada di reaktan. Lalu lajunya B juga demikian. Delta konsentrasi B per delta T juga tandanya negatif karena masih berada di reaktan. Sedangkan laju C itu adalah positif delta C, delta konsentrasi C per delta T karena berada di sisi produk, berarti bertambah. Jadi tanda positif dan negatif boleh dihilangkan karena hanya penunjuk bertambah dan berkurang. Jadi demikian jadinya. Laju A banding lajunya B banding lajunya C sama dengan, tinggal kita masukkan perubahan konsentrasi A per delta T banding, jadi kita tulis demikian ya. Kita bandingkan masing-masing laju VA banding VB banding VC. Maka delta T-nya itu kan nilainya sama. Maka itu bisa kita coret sehingga diperoleh demikian. Sedangkan konsentrasi itu kan yang kita pelajari molaritas. Maka besarnya konsentrasi A atau molaritas A sama dengan mol per volume. Tinggal kita ganti konsentrasi menjadi mol per volume. Untuk volume masing-masing zat ini kan volume dalam wadah. Jadi volumenya itu dinyatakan sama sehingga bisa juga kita coret. Maka diperoleh VA banding VB banding VC sama dengan mol A banding mol B banding mol C. Masih ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ditulis demikian ya. Jadi misalnya mol A banding mol B banding mol C sama dengan ya koefisiennya berbanding X banding Y banding Z. Jadi kalau kita hubungkan ke perbandingan laju sama dengan perbandingan mol. Sementara perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka otomatis perbandingan laju akan sama dengan perbandingan koefisien. Maka hubungan laju dengan koefisien reaksi itu dapat dinyatakan laju sebanding dengan koefisien. Demikian ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan soal berikut, di dalam ruang yang volumenya 2 liter
dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2 menurut reaksi. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi pembentukan gas HI berturut-turut adalah, penyelesaiannya boleh kita tulis dulu reaksinya. Mula-mulanya kan ini dimulai dari 4 mol HI, di mana H2 dan I belum ada. Lalu setelah 5 detik diperoleh 1 mol CI2. Sebenarnya boleh kita cari juga molnya si HI dan boleh ya. Ini molnya si HI dan molnya si H2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Karena pada laju kita hanya butuh data berapa yang berubah. Jadi dari sini kan kita sudah tahu berapa data I2 yang berubah. Dari mula-mula setelah 5 detik menjadi 1 mol. Dari mula-mula tidak ada menjadi ada sebesar 1 mol. Berarti perubahannya ada 1. Maka kita berangkat dari lajunya si I2. Nah, demikian ya. Lajunya si I2 sama dengan perubahan konsentrasi I2 per delta T. Kita cari konsentrasi I2 sama dengan mol per volume, yaitu molnya itu tadi 1, volumenya ada dalam soal 2. Maka lajunya si I2 sama dengan 1/2 dibagi dengan 5. Waktunya 5 detik, diperoleh lajunya I2 0,1 molar per sekon. Nah, dalam soal yang ditanya adalah laju si H2 dan lajunya si HI. Maka kita tinggal gunakan perbandingan koefisien atau dengan menggunakan hubungan laju dengan koefisien. Maka kita awali dengan mencari lajunya si H2. Maka kita cari demikian. Laju si I2 banding laju si H2 sama dengan koefisien I2 per koefisien H2. Kebetulan sama koefisiennya. Maka otomatis laju si H2 sama dengan 0,1 molar per sekon juga. Koefisien sama berarti lajunya sama. Begini ya. Lalu kita menentukan lajunya si HI. Nah, jadi lajunya si I2 banding lajunya si HI sama dengan koefisiennya si I2 per koefisien si HI. Jadi 1/2. Jadi diperoleh demikian. Otomatis lajunya si HI menjadi 0,2 molar per sekon. Maka jawabannya adalah A. 0,1 untuk H2, 0,2 untuk HI. Sudah ya. Oke, biar makin kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui persamaan reaksi. Molaritas B mula-mula 0,9986 molar. Dalam waktu 13,2 menit, molaritas B berubah menjadi 0,9746 molar. Berapa kecepatan reaksi terhadap zat A? Jadi di sini yang diketahui adalah data si B, tapi yang ditanya datanya si A. Maka kita juga gunakan hubungan laju dengan koefisien. Tinggal bandingkan ya lajunya dengan koefisien. Jadi kita mulai dari mencari laju si B ya, karena data si B yang diketahui. Di mana perubahan waktunya ada 13,2 menit, kita ubah ke detik menjadi 792 detik. Sedangkan perubahan konsentrasi B tinggal kurangkan itu sebesar 0,0240 molar. Maka tinggal kita masukkan ke rumus lajunya si B sama dengan delta konsentrasi B per delta T. Masukkan nilainya 0,0240 dibagi 792. Nah, jadi kita buat demikian aja ya. Jadi nggak usah dulu kita hitung habis laju B, kita nyatakan dengan bentuk demikian aja. Maka untuk mencari lajunya si A, kita gunakan hubungan laju dengan koefisien. Laju A berbanding laju B atau laju A per laju B sama dengan koefisiennya per koefisien si B. Berarti A koefisiennya 1, B koefisiennya 3. Nah, demikian ya. Maka diperoleh lajunya si A sama dengan 1/3 dikali lajunya si B. Lajunya si B yang ini tadi. Nah, buat ini ya. Jadi
Jadi diperoleh nanti hasilnya menjadi lajunya si A 1,01 kali 10 pangkat negatif 5. Ini dalam molar per detik ya. Karena ini satuannya molar. Ini konsentrasinya ini molar, satuannya waktunya detik. Nah, kira-kira demikian. Bagaimana? Masih mudah ya? Oke, kita akan masuk ke latihan soal. Ups, ini tadi jawabannya tentunya tinggal mencocokkan aja. Jawabannya adalah A. Maka untuk melatih pemahaman tentang pengantar laju reaksi atau laju reaksi bagian pertama ini, coba ini ada soal. Ini ya, masih soal-soal dasar tentang penentuan laju reaksi. Sekian. Nah, coba dikerjakan untuk memantapkan pemahaman Anda tentang laju reaksi di bagian yang pertama ini. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Semoga siapa saja yang ikut bergabung dalam menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi.